Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis talabul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap ba'da subuh. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimahakumullah. Sebagai awal acara, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, agar pengajian ini dapat berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Marilah kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah, kajian kitab Al-Hikam Hikmah ke-111, Sabtu 20 Juli 2024, yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati zikri wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a, Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi dorron wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan rahmat-Nya, sehingga dengan limpahan rahmat tersebut kita berkumpul di dalam satu link riadoh, dilanjut dengan link thalabul ilmi. Semoga menjadikan wasilah sababiah kita semua menjadi seorang hamba Allah zahiran wa batinan, hamba Allah pada dohir dan pada batinnya, serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah, sekarang kita menginjak ke hikmah yang ke-111. Wa illa mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakati amalihi wa bi karamatihi. Sayulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas di hikmah yang ke-110 tentang wurudul imdad bihasabil istimdad. Datangnya madad dari Allah, madad ilahi. Datangnya hati bisa tenang, hati bisa khusyuk dalam ibadah, hati bisa khusyuk dalam wirid, hati bisa selalu muraqabah, musyahadah. Bihasabil istimdad itu bagaimana keadaan hati tersebut. Hati tersebut bersih, maka semakin banyak madad ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wasurukul anwar ala hasabi sofail asror. Dan cahaya tersebut yang masuk ke dalam hati kita, terangnya cahaya bagaimana bersihnya hati tersebut. Semakin bersih hati, maka terang pula lah cahaya yang masuk di dalam hati itu, yaitu cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin. Kita sekarang ke yang ke-11. Al-ghafilu ida asbaha yang duru mada yaf'alu wal aqilu yang zuru mada yaf'alullahu bihi. Itu judulnya. Orang lalai, al-ghafil itu orang lalai. Kalau yang namanya lalai berarti tadinya tahu tetapi nggak ingat, lupa. Kalau yang tadinya nggak tahu disebut lalai nggak ibu-ibu? Disebut lupa nggak kalau yang tadinya nggak tahu?
Jadi yang disebut lupa itu yang tadinya tahu, terus dia lupa. Nah, berarti kalau lupa itu berasal dari tadinya tahu. Gitu. Masa orang, aduh saya lupa apaan? Pagi-pagi harusnya saya ini melihat bagaimana Allah menakdirkan kita hari ini. Saya lupa. Itu. Nah, itu baru namanya lupa. Karena tahu seharusnya begitu. Kalau tidak tahu seharusnya begitu, itu bukan lupa namanya. Ini adalah al-ghafil. Al-ghafil ida asbaha yang dulu madayab alu. Orang lalai memulai harinya dengan memikirkan apa yang harus dia kerjakan. Madayab alu. Apa yang harus saya kerjakan. Kalau ketemu pagi-pagi orang yang gopil, orang yang lalai, bingung. Ngerjain apa saya ya ini? Kemana saya ini ya? Kemana saya ini? Nah, kemana saya ini? Ngerjain apa saya ini? Itu al-ghafil. Wal akilu yang dulu madayab alullahu bihi. Nah, sedangkan orang yang berakal itu orang yang berakal itu adalah orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal dia akan merenungkan apa yang akan Tuhan lakukan terhadapnya. Orang yang berakal dia berpikir apa yang Allah perbuat kepadanya pada hari ini. Jadi beda sedikit. Kalau orang yang gofil, orang yang lalai, dia akan berpikir apa yang harus saya lakukan hari ini. Kalau orang yang kenal Allah, dia akan berpikir apa yang akan Allah perbuat kepadaku saat ini, hari ini. Apa yang Allah akan perbuat padaku dan apa yang aku perbuat, beda kan? Kalau apa yang akan aku perbuat hari ini, aku harus kemana? Aku harus melakukan apa? Itu al-ghabil. Kalau al-akil dia berpikir. Yang orang yang berakal dia berpikir apa yang Allah akan perbuat kepadaku hari ini. Jadi al-akil itu selamanya hidupnya menonton, melihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik kita dilewati oleh takdir-takdir Allah. Jadi takdir apa yang akan kena terhadap diri kita hari ini? Itu yang membedakannya antara al-ghafil dan al-akil. Sebagian ulama mengatakan al-ghafil huwa al-jahilu billah walau kasur zikruhu bil lisan. Al-ghafil orang yang lalai itu kata sebagian ulama al-jahilu billah, orang yang tidak tahu dengan Allah. Walau kasur zikruhu bil lisan, walaupun dia seorang tukang zikir dengan lisannya banyak, tetapi dia tidak mengenal Allah. Itulah al-jahil. Kalau al-akilu, kalau orang yang berakal, huwa al-arifu billahi walau qalla dzikrul lisan. Nah, kalau al-akil adalah orang yang kenal dengan Allah walau qalla dzikrul lisan, walaupun sedikit zikir lisannya. Idid al-iz al-mu'tabaru wa zikrul jinan. Kenapa masalah zikir lisan walaupun yang itu tadi yang jahil banyak zikir lisannya dia disebut dengan gopil, orang yang lalai, sedangkan ini walaupun zikir lisannya sedikit dia disebutkan orang yang akil, al-akil punya akal. Id al-mu'tabaru huwa zikrul jinan. Karena yang dihitung-hitung, yang dilihat oleh Allah adalah zikrul jinan, dikirnya hati. Inilah yang disebut dengan Allah itu melihat hati. Nah, ini perbedaan antara al-ghafil dan al-akil. Al-ghafil dan al-akil. Jadi kita kemana nih? Apa kita jadi al-ghafil, orang yang selalu lalai?
Atau kadang-kadang kita jadi al-akil, kadang-kadang jadi al-gofil, atau sama sekali blank, begitu. Iza asbaha nadaro ma dayab alu binafsih payudabiru su'unahu. Nah, al-gofil, orang yang tidak kenal dengan Allah, orang yang tidak tahu tentang Allah, di mana pagi-pagi dia akan merencanakan kemana dia akan pergi, apa yang hendak dia lakukan. Pokoknya saya hari ini akan begini, rencananya. Nah, rencana dia itu punya rencana sama, mau pergi ke pokoknya saya harus ketemu orang ini, harus jadi bisnis, harus ketemu orang ini, saya melakukan ini. Kadang-kadang si Gopil itu, apa yang harus saya lakukan hari ini ya, saya mau ngapain ya, bingung hari ini. Kadang-kadang begitu si Al-Gopil itu. Ida asbahan adaro ma yaf'alu binafsih. Apa yang harus aku lakukan hari ini ya. Nah, banyak rencana dia. Faidah wajadaha, apabila hari itu sesuai dengan yang ia rencanakan, ia bertemu dengan seseorang, menguntungkan, lalu dia tercapailah cita-citanya, ketemu dan mendapatkan untung. Fariha binafsi, maka ia senang hatinya. Senang karena dia setelah dapatkan apa yang sesuai dengan ia rencanakan. Nah, apabila yang direncanakan dari pagi-pagi siangnya tidak terjadi, malah sebaliknya mendapatkan keburukan, godiba syahito wahazina, maka dia tidak jika tidak terjadi apa yang dia rencanakan dari pagi-pagi, maka dia akan godiba, akan marah. Sahito, dia akan murka. Wahazina, dia akan bersedih. Ya. Nah, marah, terus murka, sedih. Karena apa? Karena dari pagi sudah direncanakan akan begini, untungnya udah begini, nanti akan begini. Nah, begitu. Sedangkan itu menandakan tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, tidak ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah, maka carilah Tuhan selainku, kata Allah. Lah kita mau cari tahu Tuhan kemana? Bingung. Dan kata Allah, carilah tempat bumi selain bumiku. Ya, kemana lagi? Nggak ada. Oh, kita tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho dengan takdir Allah, kita diusir dari bumi Allah. Kenapa sih yang menjadikan seorang gopil, seorang yang lalai kepada Allah, lalai dari tauhid? Itu lalai, sebetulnya itu lalai dari ketauhidan. Lalai ketauhidan. Jadi orang-orang yang lalai, yang lupa tauhid dan lupa bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan dan takdir Allah. Nah, dia lalai itu seperti itu. Di pagi hari orang seperti ini akan menisbatkan semua amalnya kepada dirinya. Jadi kalau pagi hari itu dia berencana seakan-akan sampai hakikatnya, sampai ke hati-hatinya dia berencana, dia yang punya rencana, dan dia pun yang harus menghasilkan. Rencana ini yang harus menghasilkan apa yang direncanakan. Wa nadilun li filihi mu'tamidun ala haulihi wa quwatihi. Buruknya al-gofil karena dia melihat pekerjaannya terhadap dirinya, melihat rencananya dirinya yang berencana. Mu'tamidun ala haulihi wa quwati, dan ia bergantung kepada kekuatan dirinya dan daya dirinya dan kekuatan dirinya. Itu buruknya. Itulah orang disebut dengan orang gofil, orang yang lalai dari ketauhidan, atau al-jahil, orang yang tidak tahu dengan
ke Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lalai selalu melihat kemampuan dirinya. Selalu melihat kemampuan dirinya sendiri. Saat Allah membebaninya dengan sebuah pekerjaan itu tidak akan berhasil. Karena si gopil itu menisbatkan kemampuan dirinya sendiri. Sementara orang yang berakal hanya akan melihat kepada Allah. Oleh karena itu Allah akan mencukupi keinginannya dan memudahkan semua permintaannya. Ini adalah sebuah patokan agar murid bisa mengenali kondisi dirinya. Jadi patokan kita sebagai murid, kita harus mengenali kondisi kita. Apakah kita di pagi hari sudah menjadi seorang gopil atau kita di pagi hari menjadi seorang akil dan gopil. Hal pertama yang harus terdetik dalam hati seorang murid adalah kadar tauhidnya. Kita ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kadar tauhidnya itu bisa dilihat melalui kadar cahaya yang datang kepadanya. Jika sejak pertama hatinya hanya memandang pada daya dan kekuatannya, ia akan terputus dari Allah. Jika ia sadar dan kembali kepada Allah, tentu ia pun akan sampai kepadanya. Jadi di pagi hari itu apa yang terbesit di dalam hatinya? Pertama yang terbesit dalam hatinya apa? Apakah dia melihat dirinya sendiri atau dia melihat ke Allah Subhanahu wa taala, ke daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita di dalam doa. Kalau ketemu di pagi hari, Rasulullah berdoa, Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darron. Ya Allah, aku di pagi-pagi hari ini la amliku li nafsi darron, tidak memiliki untuk diriku madarat. Artinya tidak bisa membuat madarat. Wala naf'an, tidak bisa memberikan manfaat, menjadikan sesuatu manfaat. Wala mautan, aku tidak bisa memiliki masalah kematian. Ingin mati pun tidak bisa. Wala hayatan, dan tidak bisa memiliki hidup. Ingin hidup tidak bisa. Hanya Engkau ya Allah. Wala nusura, wala astati'u an ahuda illa ma a'taitani, dan tidaklah bisa kami mengambil sesuatu kecuali yang Engkau berikan kepadaku. Jadi pagi-pagi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Cuman kita mungkin ada yang suka baca, mungkin doa di pagi hari, tetapi tidak dihayati artinya atau tidak ngerti artinya. Tetapi kalau dihayati artinya itu ngajarin kepada kita agar apa yang terbenam di dalam hati kita pertama adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam doanya mengatakan Rasulullah, wala an atakia illa ma waqaitani, dan tidak bisa menghindari kecuali yang Engkau hindarkan. Ada sesuatu bahaya sekecil apapun, kami tidak bisa menghindar dari bahaya itu kecuali Engkau hindarkan ya Allah. Gitu kan? Fawaffiqni, mangka berilah taufik kami ya Allah. Allahumma lima tardahu minni minal qawli wal fi'li wa afiatin wa sitrin innaka ala kulli syai'in qadir. Itu diantaranya doa. Nah, itu doa mengajarkan kepada kita semua bahwa yang pertama terbesit di dalam hati kita di pagi-pagi adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak tidak memiliki hidup kita tidak memiliki keinginan kita tidak memiliki kekuatan kita, karena hidup, kekuatan, keinginan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Wa amal akil huwa al-arif iza asbaha yang duruma dayab alullahu bihi. Nah, yang kedua adalah akil. Tadi gopil tadi. Yang kedua adalah al-akil. Al-akil ini adalah orang yang mengenal Allah. Kata ibu-ibu, wah itu bukan bagian saya al-arif. Kata siapa? Kadang-kadang kita begini, kadang-kadang. Cuman kita tidak tahu bahwa kita itu begitu. Idza asbaha yang dulu madayab Allahu bihi. Apabila di pagi hari, kalau si gopil mah di pagi hari itu dia berencana mau ke sini tanpa ingat kepada Allah. Kalau si al-akil mah al-arif ini di pagi hari dia berencana mau nanti siang mau ke sini, nanti mau melakukan ini. Tapi sambil tapakur. Apa yang akan diperbuat Allah pada diriku hari ini? Aku ada ilham rencananya seperti ini. Mau kemana-mana pun, mau melakukan apapun, seakan-akan al-akil ini dibimbing oleh ilham dari Allah. Dibimbing dari pemberian Allah, info dari Allah. Yang mana info tersebut bukan berarti membisik. Ya Pak Ustadz, saya juga kemarin dapat info dari Allah. Apa infonya? Dapat surat dari kertas. Wah, apaan itu mah ya, bukan begitu. Iya Pak Ustadz, saya juga dapat info dari Allah. Infonya apa? Lagi wirid saya ada yang ngebisik, mungkin Allah Pak Ustadz ya. Wah, masa Allah begitu? Muhalafatul hawadisi. Allah mah nggak bisik-bisik kayak begitu. Kalam Allah beda dengan kalam kita itu. Jadi kalam yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf begitu. Ya kalau makanya kan harus ngaji tauhid itu seperti itu. Ahli wirid itu harus ngerti tauhid, karena kalau tidak ngerti tauhid nanti tengah-tengah ada yang ngebisik ngaku dia ditemuin Allah. Kan malah jadi murtad. Ya, malah jadi dia dosa besar menganggap Tuhan itu seperti makhluk. Begitu kan? Makanya ahli wirid itu harus ngerti dengan tauhid. Agar apa? Terjaga keimanannya. Karena yang akan ditemui dengan keajaiban-keajaiban, yang akan ditemui dengan hal-hal khawarikun lil adat adalah ahli-ahli wirid. Khawarikun lil adat yang tidak bisa dipaham oleh adat. Kok tiba-tiba segala dimudahkan, tiba-tiba begini. Yang kemarin itu kan, karamat itu. Itu ahli wirid. Nah, kadang-kadang keramat itu, keajaiban itu datangnya kepada mimpi. Kadang-kadang misalkan datangnya kita lagi wirid, terdengar yang ngebisik lah atau bagaimana. Nah, kalau kita tidak paham dengan tauhid, niscaya kita akan berkata, mungkin saya ketemu dengan Allah. Atau kita melihat cahaya, lalu cahaya itu berbicara, kita telah bertemu dengan Allah. Allah berkata begini. Nah, itu kan jadi ngaco ujung-ujungnya. Karena yakin Allah itu muhalafatul lil hawadis. Baiklah. Itu orang berakal. Jadi orang berakal itu apabila pagi hari dia bertapakur, dia berencana sama seperti orang yang gopil, berencana nanti siang mau ke sini, nanti mau ke sini, nanti siang mau melakukan ini. Sama. Tetapi di dalam hatinya dia terlintas dalam hatinya, apa yang akan diperbuat Allah pada diriku hari ini. Aku punya rencana mau ke sini, tapi rencana ini mudah-mudahan ilham dari Allah. Apa yang akan Allah perbuat? Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia mengerti bahwa apa yang dia perbuat itu hakikatnya adalah izin dari Allah. Itu. Kalau yang tadi yang jahil mah, apa yang akan aku lakukan hari ini? Kalau yang berakal mah, apa yang akan Allah perbuat kepadaku di hari ini? Begitu. Faida sadaqa minallahi niqmatan sobaro warodia wahasana donabi. Nah, seorang al-akil apabila orang yang mengenal Allah itu diketemukan dengan
Niqamah pakai qaf. Niqamah itu beda dengan nikmah. Kalau nikmat pakai ain itu nikmat. Kalau niqamah pakai qaf itu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jualan ingin untung, malah dapat rugi. Pergi ke sana malah dapat rugi. Pergi ke sini tidak dapat untung. Nah, maka sabar warodia. Allah berikan kesabaran. Allah berikan keridhaan. Dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari paginya pun udah berbaik sangka kepada Allah. Jadi udah dia pasrahkan kepada Allah, bukan terhadap dirinya. Weda sodapa minallahi nikmatan sakaro. Dan jika bertemu dirinya dengan nikmat, dengan sesuatu yang ia inginkan, syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dia. Mengaku bahwa nikmat ini adalah dari Allah, dia lakukan sesuatu yang termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengenal Allah selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urusan rencana-rencana itu bukan hal yang dilarang. Boleh kita berencana. Asal ada 3 hal, jangan tertinggal. Kalau hilang yang satu dari yang 3 ini, maka akan salah menurut agama. Sekali lagi, berencana itu boleh, tetapi asal jangan hilang 3 hal. Satu aja hilang yang 3 hal ini, maka itu akan salah timbulnya. Apa yang 3 itu? Agar rencana kita itu benar-benar ada dalam sesuatu yang jadi ibadah kepada Allah. Yang pertama, kita berencana billah. Aku ini merencanakan dengan Allah. Maksudnya, aku merencanakan ini bihaulihi wa quwwatihi. Nanti saya mau siang mau pergi ke pasar, mau belanja ini. Nah, hari kita harus tahu bihaulihi wa quwwati. Kita merencanakan itu dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu dalam hati kita. Tidak usah diucapkan. Yang selanjutnya yang kedua, minallah. Aku berencana ini dan itu dilihat dari sisi hukum, rencana yang baik menurut agama, bukan yang buruk-buruk. Minallah yang kedua. Aku berencana itu ilham dari Allah. Ilham dari Allah. Kalau dia rencananya ilham dari Allah, dia akan diberikan sabar oleh Allah jika tertemu dengan sesuatu yang tidak disenangkan. Yang terakhir, yang ketiga, wa ilallah. Dan kuserahkan kepada Allah, yaitu tawakal kepada Allah. Nanti siang mau ke sana pergi mengambil uang, katanya ada yang janji. Tapi lah terserahkan aja, tawakal kepada Allah. Bagaimana Allah? Siangnya dia pergi, jalankan rencananya. Nah, dengan bihaulihi wa quwwati, dengan daya dan kekuatan Allah. Jadi bukan daya dan kekuatan dirinya. Dengan perasaan minallahi bahwa ini adalah petunjuk dari Allah, harus ke sini. Jalankan. Wa ilallah, dan dia berserah diri kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Setelah ketemu ternyata tidak hasil apa yang ia inginkan. Ia berbaik sangka kepada Allah. Karena tadinya juga dia rencananya itu ilham dari Allah. Dia melaksanakannya pun bihaulihi wa quwwati, dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang akil ini, seorang yang dalam rencana-rencana seperti ini, dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita yang berencana, kita yang merasa bisa, tidak akan terjadi.
karena kita tidak punya rencana dan kita tidak punya mampu dan bisa. Rencana itu iradah, keinginan sesuatu. Iradah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan rencana seperti ini, billahi minallahi wa ilallah, insyaallah rencana yang ia jadikan rencana menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.